Setelah ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku melakukan santet. Kami akan hadirkan dia dengan nama samaran. Kami persilakan Eli. Selamat malam, Eli. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda sehari-hari? Pegawai swasta. Oke. Apa yang mau Anda ceritakan malam ini? Mengenai orang tua yang tidak peduli dengan keluarganya. Oke. Saya punya papa. Papanya itu dia tidak peduli sama sekali sama kami. Dia hanya memikirkan kesenangan dia. Seperti main perempuan, judi. Pokoknya kesenangan dia sajalah yang dilakukannya. Jadi saya dendam sama dia. Semua peraturan yang dibuatnya itu harus menurut sama dia. Oke. Lalu apa yang Anda lakukan? Saya melakukan seperti ritual-ritual. Itu saya tahu tuh dari teman. Saya tanya informasi, gimana yang bisa orang, saya bilang. Maksudnya mau Papa. Karena saya dendam. Mama saya ditelantarkan, Oke. kami ditelantarkan anak-anaknya tanpa dikasih biaya. Mama saya yang berjuang untuk supaya kami bisa sekolah, bisa makan. Lalu apa yang Anda lakukan? Saya ritual. Teman mengajak, ada di daerah Sukabumi. Saya pergi ke sana. Saya tanya ke orang-orang di sekitar situ dan ketemu sama Kuncen. Saya dibawa di Samudra Pasifik. Ruang 308, ruang Bunda Ratu. Lalu apa yang Anda lakukan di situ? Saya di situ bersemedi selama 7 hari dengan hanya memakai kain warna hijau seperti sarung. Kemudian Dengan bunga melati banyak di seluruh tubuh saya. setelah itu? Di situ saya bertapa selama 7 hari 7 malam dengan ritual-ritual yang saya bacakan oleh Kuncen. Karena saya membawa rambut dari bapak saya. Niat saya ingin dia tanpa apapun. Dan saya juga ambisi dengan kekayaan. Karena selama ini hidup saya miskin. Susah. Mau dapat apa aja susah. Untuk makan aja susah. Sekarang gimana kabar Papa Anda? Baik Mbak Eli, setelah berhasil mencapai apa yang Anda inginkan, apa tujuan Anda datang ke menembus mata batin? Saya merasa, ya gimana. Satu sisi saya mendapat kepuasan. Tapi satu sisi saya ketakutan. Takut apa ya? Didatangi terus. Dan Sama. saya harus melakukan ritual-ritual. Didatangi sama siapa? Bunda Ratu. Apa yang diminta atau yang diinginkan? Dia harus membaca seluruh dikasih Kuncen. Itu setiap Jumat jam 12 malam. Saya harus baca. Dan Anda mau berhenti dari Benar. ritual itu? Benar. Mudah-mudahan apa yang Anda inginkan malam hari ini bisa terwujud, yaitu supaya bisa lepas dari ritual itu ya. Benar. Sebaiknya Anda cerita kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Eli tinggal di rumah bernomor 1. Dia terlahir tanggal 3 Februari 1982. Sosok yang gigih untuk mendapatkan sesuatu, namun penuh dendam. Saya mencium kejahatan yang tidak termaafkan. Kehidupannya dipenuhi oleh ketamakan. Saya melihat
Dia tengah dikejar oleh makhluk yang dulu membantunya. Saya merasakan aura dendam yang sangat luar biasa pada diri Ellie. Luar biasa pendendam dan aura kebencian berapi-api. Ya, dia dikuasai makhluk halus dan dendam. Halo, selamat malam. Malam Roy. Silahkan duduk. Ellie, tanggal 3 bulan 2 tahun 1982. Ellie pernah melakukan ritual seolah-olah mengirimkan santet untuk ayah sendiri. Benar. Dan ayah telah meninggal Iya. karena tertabrak. Dan waktu itu ritual dilakukan di ruang 308 Benar, sama di pantainya. di pantai. Iya. Selatan ya. Iya. Oke, dan saat ini sering dihadiri dan didatangi sosok yang Berbaju hijau. berbaju hijau dan ingin lepas dari ritual ini. Betul ya? Benar. Sayangnya ya, Ibu Ellie yang saya rasakan sekarang kok belum bisa lepas dari ritual-ritual tersebut ya. Saya merasakan ada kejanggalan yang sangat drastis sekali. Ibu Ellie itu angker ya, diam tapi kayak ombak yang sangat dahsyat sekali, bisa tergulung. Amarahnya maksud saya. Masih menyimpan marah dan dendam. Kan Sangat. Anda Sangat. Sangat. Dari 1 sampai 100. Kalau lebih. ini ayah Anda kan sudah Iya. nggak ada. Apalagi yang masih bikin Anda marah sebenarnya? Dengan kelakuannya. Dia mau mukul mama saya. Tapi ayah Anda kan sudah nggak ada. Nggak peduli, kalau bisa kuburannya digoreng lagi, dihancuri. Tak layak dia di dunia ini dikuburkan. Oke. Roy, ini kita ajak ngobrol apakah masih ada akal sehatnya atau sudah begitu dipenuhi oleh karena ritual-ritual tadi, Roy? Yang saya ajak ngobrol depan saya ini kok Ibu Ellie, tapi saya mencium aroma benar-benar galak dan kejamnya sisi manusianya Ibu Ellie. Kemarahan yang dahsyat ya. Benar. Iya. Dan benar-benar nih, kalau saya tarik nafas, jantung saya sakit banget karena saya ngerasain dendamnya luar biasa tajam. Menusuk dari Kayak pengen mau bunuh orang lagi ya. Bener. Benar. Liatin matanya deh, matanya tuh tajam, lihat ke arah mata kita, seolah-olah penuh dengan dendam yang belum bisa lepas-lepas gitu. Kalau bisa dendam ayahnya dilimpahkan ke orang tersebut juga dilimpahin kali sekalian. Yang terlibat pokoknya, itu yang saya lihat di sini. Saya ngerasain ada aneh sekali pokoknya. dia sering Aroma didatangi kejahatan. sosok yang mengaku sebagai Bunda Ratu yang hadir dalam hidupnya itu siapa, Roy? Saya kok ngelihat bukan dia menyamar ya. Saya ngerasa yang berbaju hijau itu malah nyamar, tapi padahal sebenarnya bukan siapa-siapa. Sebenarnya tokoh yang dimaksud baju hijau itu dia menyamar. Sebenarnya adalah orang lain. Saya ngerasain ada sesuatu yang beda di sini. Maksudnya bukan Bunda Ratu ya? Bukan. Dia menyamar seperti Bunda Ratu. Iya, nyamar seperti Bunda Ratu. Rambutnya panjang dan ke samping segini. Terus ini ada bunga melatinya. Kamu suka makan bunga kantil ya? Benar. Selama ritual saya akan makan. Sama itu suka dimakan bunganya. Roy, kita sering banget kedatangan partisipan yang makan bunga kantil. Sebenarnya bunga kantil itu untuk apa sih, Roy? Bunga kantil itu sebenarnya buat pengasihan dan juga buat ilmu ritual atau ilmu-ilmu magis gitu loh. Hal mistis, magis gitu. mistis gitu. Jadi ini seperti bunga, dan bahkan ada yang lebih aneh lagi di sini. Saya kok ngeliat perempuan hantu ini memakai bunga Kamboja juga selain bunga kantil. Ada 2 jenis bunga. Apakah itu benar? Saya tidak tahu kalau soal bunga, tetapi saya selalu melihat baju hijau wanita dengan pakaian kebaya.
rambutnya seperti itu, dikuncir seperti itu. Di kesampingin ini. Iya, di sininya ada kondenya. Oh. Sebenarnya kalau dibilang ini Ibu Ratu, saya rasa bukan. Ini siapa, Roy? Kejadian siluman, tapi perempuan. Saya ngeliat kamu benar-benar marah sekali ya, yang berhubungan dengan ayah. Padahal ayahnya sudah meninggal, kasihan deh. Supaya apa ya bahasanya, arwahnya dilapangkan seperti itu dong ya. Harusnya sebagai anak kita kirim-kirim doa. Itu apa kirim doa? Sedangkan selama hidup dia tidak ada memberi apapun sama kami. Ini dia sendiri justru yang membunuh ayahnya. Iya, justru kita sebagai anak bertugas mendoakan seperti itu. Sampai kapanpun tidak akan pernah. Nanti kamu yang kena dosanya dan karma buruknya, Ibu Eli. Bahaya banget. Dan saya lihat kamu tuh kalau lagi marah udah kayak setan. Bener-bener lebih kejam dari setan sebenarnya. Saya ngelihat ada sosok yang beda di sini. Beda banget, bukan manusia biasa gitu loh. Dalam diri Ibu Eli. Ada arwah gentayangan yang mempengaruhi pikirannya. Karena orang normal akan punya rasa belas kasihan Iya. terhadap ayah atau apapun gitu. Iya. Maksudnya kan Bu, tujuan awal Ibu ingin ayahnya meninggal kan sudah terpenuhi. Maksudnya sekarang kan sudah nggak ada lagi sebenarnya bebannya. Iya. Kita juga nggak perlu menyumpahin lagi orang yang sudah meninggal kan harusnya. Dia tapi jadi marah sama semua Iya, orang jadi ya, Roy? kayak Iya. Jadi nggak boleh semuanya kayaknya gitu. dunia memusuhi dia gitu. Iya. Sebenarnya nggak boleh begitu sih. Sebenarnya ini yang saya gambarin ini bukan sosok Ibu Ratu, tapi sosok iblis dan seperti Nyi Blokam. Apa yang dia inginkan dari Ibu Eli, Roy? Penderitaan batin. Jadi selama dia tidak bisa maafin orang, dia akan terus-terusan bakalan menghantui ya. menghantui. Dia bahagia juga ya. Saya ngelihat di sini aneh banget loh. Izinkan saya ya untuk memegang Ibu Eli. Permisi. Mohon maaf, saya permisi dulu ya. Iya. Saya lihat di sininya kayak ada mata. Gitu. Di sebelah sini. Dan kemudian ininya. Jadi tuh sebenarnya ini adalah mata. Gitu. Sampai sini kayak lagi pakai mahkota kerajaan gitu loh. Dan ininya tuh sampai ke atas gini loh. Mohon maaf ya, saya hanya mereka adegan apa yang saya lihat. Ini yang saya lihat di sini sebenarnya. Jadi seperti orang yang lagi marah ya, Roy? Sebenarnya seperti orang yang lagi marah gitu loh. Sampai kapanpun kamu kayak begini kalau kamu nggak lepasin. Itu apa, Roy? Makhluk yang dalam diri dia atau karena pengaruh apa? Ritual? Karena pengaruh ritual. Mohon maaf, Ibu Eli, boleh saya pinjam tangannya? Mohon maaf ya, saya hanya melihat apa yang saya lihat di sini. Maksudnya Darah gitu ya. Darah gitu. Ya kayak gitu. Saya ngelihat kamu, Ibu Eli, kedua tangan kamu tuh dipenuhi darah loh. Buru-buru cepetan sadar, Bu Eli. Itu apa sadar? Saya kan juga butuh harta, kekayaan. Karena selama ini saya dihina. Punya bapak pun kaya tapi nggak ada. Hidup saya melarat. Tapi yang saya ajak bicara bukan kayak Ibu Eli.